Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Buyun. Pada pagi hari ini, Buyun ingin menyapa kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak masih sehat, harus terus semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru harus diselesaikan dengan baik supaya pembelajaran online kalian bisa berjalan dengan baik. Pagi hari ini, sebelum Buyun menjelaskan tentang materi selanjutnya, Buyun ingin mengingatkan kalian kembali atau mengulas kembali materi minggu yang lalu. Bagaimana? Apakah kalian sudah menghafalkan gerakan senamnya? Nanti tugas tugas gerakan dari Buyun itu akan Buyun tagih atau harus kalian praktekkan saat kita bertemu tatap muka di sekolah. Jadi harus tetap dihafalkan di rumah. Dan tugas yang uji kognitif sebelum-sebelumnya itu juga nanti akan Buyun minta pada saat kita bertemu di sekolah. 2 minggu yang lalu atau pada pertemuan pertama kita, Buyun sudah pernah menjelaskan tentang olahraga secara umum. Kalau kemarin sudah senam lantai dan aktivitas gerak berirama, sekarang kita ke permainan bola kecil. Buyun sudah jelaskan beberapa macam olahraganya, dan pada pertemuan hari ini materi kita adalah bulu tangkis. Atau anak-anak biasa sebut apa? Ya betul, biasanya anak-anak menyebutnya juga dengan badminton. Buyun yakin hampir seluruh dari kalian sudah tahu olahraga ini, karena olahraga ini sangat populer. Kita, negara Indonesia, termasuk negara yang cukup hebat dalam bulu tangkis. Di samping Cina, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara yang lain. Bahkan banyak pemain bulu tangkis dari negara kita, negara Indonesia, yang berjaya di tingkat dunia. Ada yang menjuarai Thomas Cup, ada yang menjuarai Aber Cup, ada yang menjuarai All England, bahkan ada beberapa pemain yang sukses meraih medali emas dalam Olimpiade. Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan nama-nama pemain bulu tangkis seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada Jonathan Christie atau Jojo, ada juga Ginting, dan masih banyak lagi. Nah, bulu tangkis ini nanti akan kita pelajari secara lebih lanjut masalah teknik-teknik dan bagaimana cara memegang raket dan sebagainya nanti saat di lapangan. Kita sekarang sudah berada di lapangan bulu tangkis. Jadi seperti yang kalian lihat, nanti kalau kita bisa segera bertemu di sekolah, Buyun berharapnya juga begitu. Saat materi bulu tangkis, kita akan berada di lapangan ini. Nah, seperti yang anak-anak lihat, bentuknya persegi panjang. Jadi anak-anak, Buyun akan menjelaskan panjang dan lebarnya dulu. Panjang lapangan bulu tangkis dari ujung garis yang di sebelah sini sampai ujung garis yang di sebelah sana, panjangnya 13 meter 40 cm. Lalu lebarnya dari garis yang paling luas
keluar di sebelah sini sampai garis yang di sebelah sana 6 meter 10 cm. Seperti yang anak-anak lihat, Bu, kok lapangan bulu tangkis itu garisnya ada 2 yang sejajar, Bu? Ya, nanti akan Bu jelaskan fungsinya. Tapi jarak antara 2 garis sepanjang lapangan bulu tangkis ini adalah 46 cm. Sedangkan jarak antara 2 garis di sepanjang lebar lapangan bulu tangkis 76 cm. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ada garis. Di setiap sisi lapangan ada garis. Ini garis apa, Bu? Ini adalah garis batas servis. Servis itu area servis itu jaraknya dari garis yang Buyun injak sampai ke garis ini adalah 3,96 meter. Jadi ini adalah area yang diperbolehkan untuk servis. Kalau servis, shuttlecock-nya harus masuk di area ini, baru bisa dikatakan masuk atau permainan boleh lanjut. Bu, garisnya, area lapangannya dibagi 2. Ya, dibagi menjadi 2 sama besar, sehingga lebar setiap sisinya adalah 3,05 meter. Lalu untuk netnya bisa kalian lihat setinggi ini anak-anak. Berapa, Bu, tingginya? Tinggi netnya atau tinggi tiangnya ini adalah 1,55 meter. Ya. Terus tadi sudah Buyun jelaskan tentang lapangan, ukuran panjangnya, lebarnya, lebar daerah servis, dan sebagainya. Sekarang Buyun akan menjelaskan tentang alat. Dalam bulu tangkis anak-anak, alatnya cukup sederhana. Jadi ada raket, seperti yang kalian lihat, dan ada shuttlecock. Kenapa ini disebut shuttlecock anak-anak? Apa ada yang tahu? Ayo, kenapa? Ini disebut shuttlecock karena apa itu shuttle? Shuttle itu berarti balak-balik. Mungkin kalian pernah dengar istilah shuttle run, yaitu lari bolak-balik. Berarti setelah lari ke sini sampai di tempatnya dia akan berbalik dan lari lagi. Sama seperti kok ini. Saat dimainkan, koknya akan bergerak seperti ini. Setelah dipukul ke sini, saat dipukul dia akan berbalik arah begini. Terus seperti itu. Nah, itu namanya bolak-balik kan? Makanya kenapa disebut shuttlecock. Koknya karena memakai bulu-bulu dari angsa. Jadi saat bermain bulu tangkis kita membutuhkan raket dan shuttlecock. Jadi anak-anak, bulu tangkis itu dimainkan dengan beberapa kategori. Ada berapa kategori? Ya, ada 5. Jadi tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan yang terakhir ada ganda campuran. Bu, kenapa daerah servisnya atau lapangannya diberi petak-petak seperti ini? Ini ada ketentuannya. Jadi anak-anak saat bermain bulu tangkis ada beberapa peraturan dasar yang harus kalian ketahui supaya bisa bermain dengan baik. Saat servis atau saat akan melakukan pukulan awal untuk memulai permainan, di mana nilai kalian genap, seperti 0 misalnya, 2, 8, 12, 18, kalian akan servis dari sebelah kanan lapangan, berarti di petak yang sebelah kanan. Arahnya kemana, Bu? Arahnya silang. Jadi kalian servis ke sisi kanan lawan atau ke sisi kanan lapangan lawan. Begitu nilainya ganjil seperti 1, 7,
13 atau 19, kalian melakukan servis dari sebelah kiri lapangan. Kemana servisnya? Selalu menyilang, jadi kalian servisnya akan jatuh pada sebelah kiri lapangan lawan juga. Yuk. Sudah. Tadi sudah Bu Yun jelaskan bahwa bulu tangkis itu dimainkan oleh putra, putri, bisa secara tunggal ataupun ganda. Dalam permainan tunggal, sekarang yang pertama Bu Yun akan bicara tentang servis. Jadi kalau servis dalam permainan tunggal, misalkan Bu Yun servis dari lapangan sebelah sana, sebelah kanan karena mulai dari 0, lalu shuttlecocknya jatuh di sini, berarti servisnya gagal atau Bu Yun tidak dapat poin. Siapa Bu yang dapat poin? Yang dapat poin atau yang dapat angka adalah lawan. Tapi saat Bu Yun servis dari sebelah sana, shuttlecocknya jatuh di sini, servisnya juga gagal karena batas garis samping pemain tunggal atau lapangan yang bisa dimainkan oleh tunggal adalah garis ini. Di luar dari garis ini berarti out atau keluar. Yang ketiga, saat Bu Yun servis ternyata bolanya jauh melambung ke belakang dan jatuh di area sini, bolanya masuk. Kenapa Bu? Ya, karena dalam lapangan tunggal garis sampingnya memakai yang sebelah dalam dan garis yang lebarnya memakai sebelah luar. Jadi anak-anak, dalam permainan bulu tangkis tadi sudah Bu Yun jelaskan saat servis. Saat bermainnya Bu, sama. Jadi saat bermain, shuttlecocknya sudah dimainkan, garis selebar 2 di sini, jarak yang 46 cm yang Bu Yun jelaskan tadi, sepanjang ini dianggap out saat shuttlecocknya menyentuh area ini. Tapi yang di belakang, yang lebarnya 76 cm itu masuk. Jadi kalau shuttlecocknya jatuh di sebelah sini masuk, tapi kalau di sini out. Itu adalah dalam permainan tunggal. Dalam permainan ganda Bu, dalam permainan ganda ada bedanya anak-anak. Saat Bu Yun servis dari sebelah sana, jatuh di sini sama, out bolanya atau keluar. Tapi saat bolanya jatuh di area ini, kalau tadi tunggal out, ganda masuk. Jadi yang bermain ganda servisnya diarahkan ke area ini boleh karena masih dianggap masuk. Kalau shuttlecocknya jatuh di area belakang bagaimana Bu? Nah, ini kebalikannya. Kalau bermain ganda dan shuttlecocknya jatuh di sebelah sini, dianggap out atau keluar. Tapi saat permainan sudah berjalan dan berlangsung, seluruh area yang disebutkan tadi bisa atau dianggap masuk. Jadi garis yang dipakai sebagai batasan out atau keluar adalah garis yang paling luar dari lapangan badminton. Ya. Baik anak-anak, sekarang Bu Yun akan mulai menjelaskan tentang teknik dalam bulu tangkis. Tapi sebelum Bu Yun menjelaskan teknik-tekniknya, yang pertama kita lakukan saat akan bermain bulu tangkis pasti memegang raket. Nah, cara memegang atau pegangan raket secara umum, ini akan Bu Yun jelaskan secara umum saja. Umumnya begini. Ini biasanya disebut dengan American grip atau pukulan seperti mau memukul kasur. Ya, jadi pegangnya begini. Nah, setelah pegangan ini, Bu Yun akan menjelaskan teknik
dasar dalam bulu tangkis yang pertama yaitu servis. Servis itu adalah pukulan pembuka atau pukulan awalan untuk memulai suatu permainan. Dalam bulu tangkis ada servis pendek dan ada servis panjang. Servis pendek itu seperti ini. Biasanya banyak digunakan oleh pemain yang bermain dalam ganda. Dan ada servis panjang. Servisnya begini. Biasanya digunakan oleh pemain yang bermain tunggal. Sekarang akan Buyun peragakan servis pendek dulu, ya. Di sebelah kanan berarti dianggap Buyun poinnya genap. Perhatikan anak-anak ya. Itu adalah contoh servis pendek. Semakin shuttlecocknya semakin mendekati net, berarti servisnya semakin bagus. Sekarang contoh servis panjang. Perhatikan ya. Mulai. Yang kedua, setelah teknik servis, sebelum Buyun menjelaskan teknik pukulan, ada footwork. Pola langkah kaki atau pola gerakan kaki dalam bulu tangkis. Jika kalian memegang raket dengan tangan kanan anak-anak, maka kaki kanan juga yang akan bergerak sama atau sejajar dengan tangan kalian. Jadi misalkan saat mengambil shuttlecock begini, atau begini, atau begini, ya. Terus setelah itu yang ketiga adalah teknik pukulan. Dalam bulu tangkis ada pukulan forehand dan backhand. Jadi anak-anak, kalau pukulan forehand itu berarti begini, atau sisi raketnya berada di sebelah kanan badan kalian, ya. Jadi begini, ini forehand, begini juga. Kalau backhand Bu, kalau backhand berarti raketnya ada di sebelah kiri badan kalian, berarti begini pukulannya, dari belakang atau dari samping bawah begini. Ini backhand. Jadi ini forehand dan ini backhand. Pause. Yuk. Setelah pukulan forehand dan pukulan backhand, Buyun akan menjelaskan beberapa jenis pukulan. Yang pertama adalah pukulan lob. Apa itu Buyun pukulan lob? Pukulan lob itu adalah pukulan yang melambung tinggi. Melambung tinggi dan diarahkan ke belakang lapangan lawan. Jadi koknya dipukul melambung tinggi dan jauh, jatuhnya di belakang area lapangan lawan. Itu pukulan lob. Yang kedua ada pukulan drop shot. Apa Buyun pukulan drop shot itu? Pukulan drop shot itu adalah pukulan yang arahnya dijatuhkan sedekat mungkin dengan net, dengan harapan atau tujuannya adalah lawan akan kesulitan mengambil kok itu, sehingga kalian bisa dapat poin. Yang ketiga ada pukulan drive. Pukulan drive itu adalah pukulan yang lurus mendatar dan arah shuttlecocknya kencang, jadi dipukul keras sekali dengan arah lurus dan mendatar. Tujuannya juga sama, supaya lawannya kesulitan menerima bola itu atau menerima shuttlecock itu. Dan yang terakhir ada netting. Netting itu adalah ketika ada dua pemain yang memainkan shuttlecock di dekat net. Ya, jadi mereka saling bermain kok yang dijatuhkan setipis mungkin atau sedekat mungkin ke net. Baik anak-anak, hari ini
Buyun sudah menjelaskan tentang materi bulu tangkis. Tadi Buyun sudah menjelaskan pengertiannya, lalu bagaimana negara kita dalam olahraga itu. Buyun juga sudah menjelaskan lapangan, sudah menjelaskan tekniknya, ada servis, teknik pukulannya, dan jenis-jenis pukulannya. Buyun berharap kalian bisa menyimak dan mengikuti video yang Buyun berikan hari ini dengan baik. Lalu untuk menambah atau supaya kalian bisa lebih mengerti, kalian bisa baca di modul atau di LKS kalian tentang materi bulu tangkis ini pada halaman 17 sampai halaman 22. Di situ penjelasannya banyak dan Buyun berharap kalian membaca serta bisa mengerti. Dan uji kognitifnya yang di halaman 22 sampai 24 jangan lupa dikerjakan ya. Buyun rasa materi hari ini dan pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalian tetap jaga kesehatan. Buyun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.